Rakit rak, ramu, rakit rak, maksimal itu rakit. Karena ketika dia berada di SLTP nanti, dia akan mengejar pencapaian SKK dan juga SKU. Untuk tingkat SKU-nya masih ada satu jenjang lagi terak, SKK-nya masih ada 3 tingkat. Ya, kalau memang di SD itu dilaksanakan TKK-nya setelah rakit, tidak apa-apa. Karena untuk kurikulum rakit itu hanya bisa diterapkan pada saat dia sudah mencapai tanda tingkat penggalang rakit. Kalau di siaga, siaga bantu. Kalau di siaga, SKK-nya cuma 1 tingkat, jenjang, bentuknya segitiga. Kalau di penggalang dan juga di penegak itu ada 3. Ada bulat, 2 nama jenjangnya, ada segi 4 media, ada segi 5 utama. Ya, nanti ada materi tentang itu, saya tidak menyinggung kalau kita itu. Evaluasinya ya, ini satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan di dalam pramuka itu ada 2. Gugus depan untuk peserta didik, pusdiklat itu untuk orang dewasa. Jadi para pembina dan juga pelatih di bawah naungan pusdiklat. Tapi untuk peserta didik di pusdiklat baru ini, pelaksanaan pengembangan ya seperti kursus Biakimru untuk peserta didik itu dilaksanakan oleh pusdik. Artinya itu penyelenggaraannya di bawah pelatih, tidak pembina. Dengar aja ya, jangan dipikirkan lalui aja, nanti ketemu. Iya. Evaluasi itu maksudnya adalah ketika adik didik kita mengisi SKU kan kita kan belajari umpamanya tentang masalah sholat berjamaah, kita lihat dia rajin tidak, kita evaluasi dia kan. Nah, nanti katanya oke, nah kita tanda tangani. Atau untuk bentuk mentalnya, kamu sholat ya 5 kali nanti sholat jamaah di masjid, nanti minta tanda tangani dengan Pak Imamnya. Minta tanda tangan itu kan untuk taman penggalang kan bingung kan? Itu ada pesan moral di dalamnya, ada unsur pendidikan di dalamnya. Unsur pendidikannya kita kan sambil sambil lihat juga, dan lupakan kita dan juga perlu kita bilang, Pak D, nanti anak-anak pramuka itu nak ngisi SKU, kalau nanti ini kan jika perlu ditanyakan juga kalau ada syaratan yang mengenai tentang itu. Kita lihat di sana ada pesan moralnya. Pesan moralnya adalah unsur pendidikannya adalah mendidik mentalnya, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan orang lain, dengan lingkungannya, bisa berbicara baik dengan orang tua, bagaimana dia bisa menghargai orang lain. Itu unsur pendidikan di dalamnya. Begitu juga dengan kita menguji SKU. Kalau memang anak itu sangat tidak bisa, kan ada yang bosan yang harus dihafal itu 1 kali, tidak bisa dia tidak bisa Kak. Tidak bisa ya, dia ini isinya apa dulu ya, itu tidak datang lagi karena memang anak itu dasarnya tak nangkap. Datang lagi hafal setengah, oh iya bagus ya, nanti datang lagi ya. Ketiga, kalau memang udah tak bisa juga ditandatangani aja. Dengan dia berusaha 3 kali itu udah bagus, pesan mental yang cukup bagus itu, pesan moral yang cukup bagus, dididik mentalnya. Artinya sudah siap menerima kenyataan, dia tidak bisa, tapi dia mau, kemauannya itu yang kita hargai. Jangan tidak ditandatangani, salah, nanti dia berhenti pramuka. Dia merasa disusahkan, susah kali pramuka ini, berhenti sudah, apalagi penegak. Pasti seperti itu. Dia merasa, ya silakan. Itu cara kemudian PKK gitu juga. PKK kalau memang dia punya keterampilan mengaji umpamanya, ngaji itu untuk minimal 10 juz dia bisa.
dites dulu udah bisa, atau kita tanya dengan tempat ngajinya, karena tempat ngajinya dekat dengan samping rumah kita, anak tuh kalau ngaji sampai kok harus 10 juz Pak, dan kita berperan nanya aja, ditandatangani bisa apa-apa, karena memang itulah keterampilannya dia bisa masak umpamanya di Uber, kita lihat aja. Jadi kemah itu sebenarnya ada unsur pendidikan, jangan pembina yang masak, kita tidak mendidik itu. Kemah itu adalah sekolahnya pramuka. Kenapa? Di dalamnya mendidik untuk bisa masak, dia mandiri, supaya dia tahu misalnya orang tua itu kemana sih masak di dapur. Kadang anak tuh gini loh, pulang rumah, Bu, nasi mana? Lauk saya mana? Kok nggak ada di meja? Yang itulah yang dididik di pramuka itu pada saat kemah itu. Tapi kalau udah saat kemah itu yang masak itu pembina, dia terima apa adanya, nanti sampai ke rumah mandan gitu ya. Dia bisa menghargai orang lain, karena orang tuanya baru pulang dari dodos, entah berondol nggak apa. Dia pulang sekolah enak-enak aja, lempar tas. Bu, nasi saya mana? Bu, baju saya tadi sobek, padahal dia cewek, seharusnya kan dia bisa jahit sendiri. Itu yang dibina di dalam pramuka, kemandiriannya, mandirinya. Apalagi, sudah itu lagi kebersamaannya. Kan kita lihat, meskipun dia satu sekolah, kadang-kadang anaknya pikirannya beda. Dia saling usil kadang, jangan gitu, tak boleh. Kamu harus bantu lah. Sudah itu lagi yang lain, kalau bisa kemah itu sikap akunya. Asik saya aja yang masak, dia tak masak. Asik saya aja yang disuruh cuci piring. Yang itu tuh, kan tahu kan susahnya kan. Nanti kalau pulang bantu ibu ya, ibumu susah itu di rumah. Mana ngurus adiknya lagi, mana nyuci piring lagi, itu yang ingin kita tanamkan sama orangnya dalamnya seperti itu. Banyak lagi hal-hal lain yang dapat di dalam kemah itu. Itu lagi yang lain saya sangat mengajak karena besok di bulan Januari kita ada Jambore. Konsep yang lain yang ingin kita tanamkan adalah konsep penanaman nilai keagamaan. Sering setiap kali kemah, ya muslim non-muslim sama aja itu. Kegiatannya hari Minggu, dia tidak latihan kalau dia non-muslim. Kenapa? Tidak padahal pada waktu itulah kita. Oh sekarang ini kan hari Minggu, kamu pagi sana latihan dulu. Umpamanya. Nanti pulang latihan baru ke sini. Kita Islam, pas waktu sholat, anak hentikan suruh sholat. Terkadang-kadang yang salahnya gini, jangankan anak-anaknya, pembinanya pun tidak sholat. Itu yang paling bahayanya. Nah, padahal pada kemah itu pesan kita, sama orang dia kan di rumah sendirinya, rumahnya tenda itu. Nah, bagaimana dia bisa ngatur temannya? Ada bimrunya, bagaimana bimrunya bisa ngatur teman-temannya? Bahwa bimrunya bisa membantu teman-temannya. Sekretarisnya bagaimana bisa memanage ketika temannya ada ikuti kegiatan, nanti bagi-bagikan, kamu ikut itu, ikut ini. Nanti administrasinya, bendaharanya juga gitu. Sebenarnya seperti itu. Cuman ada sedikit perbedaan antara penggalang SD dengan penggalang SLTP. Penggalang SD karena dia baru transisi dari siaga, harus dibimbing dia. Jangan dilepaskan gitu aja, hancur nanti. Kecuali dia memang aktif di siaga, tidak apa-apa itu. Kalau aktif di siaga, disuruh tidur di lokal, mau. Siaga itu tidak ada kemah. Per hari dia cuma, tapi tidak kemah dia siaga itu. Kegiatannya kegiatan jauh daripada perkemahan. Kemahnya cuma kemah sehari. Kemah itu hanya mendirikan tenda, tidak tinggal di tenda. Kalau penggalang ya, itu ya. Saya udah jauh nyasar kemana-mana nih. Begitu juga evaluasi yang lain-lain ya. Yang lain-lain maksud saya, enggak tugas pembina itu, salah nyampaikan saya. Oke sih ya, ini tentang masalah evaluasi. Jadi tugas kakak semua mengevaluasi peserta didik adalah tentang masalah SKU dan juga SKK. Nanti setelah dia selesai dikasih TKU dan juga TKK. Nanti ada materi tentang itu. Kita jelaskan ke sana. Ini akreditasi. Sambil yang penting aja. Ini yang dicanangkan oleh Keluarga Nasional. Kita kemarin sudah ada sosialisasi ya tentang masalah besok rencana akreditasi gugus depan. Akreditasi gugus depan
itu merupakan persyaratan diantaranya untuk menjadi persyaratan besok sertifikasi sertifikasi pembina. Jadi besok pembina itu disertifikasi. Kemarin uji coba bahan sertifikasinya adalah tentang masalah teknik pramukaan, terdiri dari pendirian tenda yang tadi, rekam, morsa, semapur, petita, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang masalah teknik dan juga ilmu kepramukaan, ya. Nanti mencakup PKN, IPS, agama, PJK, dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang ini pesan saya kepada kalian semua untuk mempersiapkan diri tentang itu, terutama yang masalah teknik pramukaan. Kalau masalah pelajaran di sekolah rasanya tidak perlu lagi makan kakak semua. Apalagi yang di SD kan guru kelas kan semua kan diajarkan PKN-nya di situ, semuanya di situ, khusus guru kelas. Jadi kembali ke akreditasi ini, akreditasi itu syarat untuk bagaimana pembina di gugus depan itu bisa ikut sertifikasi. Jika gugus depannya sudah terakreditasi, baru pembinanya bisa disertifikasikan. Syarat sertifikasi kalau tidak ada perubahan, karena ini nampaknya tadi ada baru-baru ada lokakarya lagi, penyesuaian tentang masalah rencana item sertifikasi itu. Salah satu diantaranya harus bisa menyelesaikan ML S1-nya dalam istilah dunia pendidikan umum. DMD belum lagi harus ML, karena ML itu sudah jurus, nanti mungkin nggak bisa ngambil siaga atau penggalang atau penegak yang khusus untuk SMK. Ini gugus depan kuartir tadi sudah dijelaskan. Kuartir ada kuartiran dan lain sebagainya. Ini ada satuan karya, sedikit aja yang ingin saya jelaskan. Di dalam gerakan pramuka, di samping gugus depan, ada yang sama sejajar dengan gugus depan, ada namanya satuan karya. Satuan karya adalah merupakan gugus depan